Bang Raffi sebagai praktisi hukum nih, kemarin sempat juga viral, artinya pandangan hukumnya langsung disambut oleh Reza Gledis nih terkait permasalahan hukum yang sedang ramai nih antara Nikita dengan Reza Gledis. Abang sendiri awalnya seperti apa Bang? Artinya memberikan pandangan hukum yang justru menyudutkan Nikita. Gimana Bang? Wah, itu sebenarnya kalau terkait masalah penyudutan atau enggak, yang jelas itu merupakan penilaian masing-masing pihak ya. Tapi yang jelas saya ini memang dari awal nggak kenal sama siapapun pihak, baik itu dari pihak Nikita Mirzani maupun pihak dari Dr. Reza Gledis. Cuman kenapa saya coba ikut serta di dalam kasus ini dalam memberikan suatu pandangan hukum itu dikarenakan memang banyak sekali opini-opini yang menurut yang memang saya pelajarin itu tidak sesuai dengan ilmu hukum itu sendiri. Contoh ini dari pertama itu kasus mengenai 368, katanya pasal pemerasannya dihapus atau dihilangkan, lalu diganti pasal 369, itu adalah pasal mengenai pencemaran nama baik. Nah, jadi sebenarnya itu juga salah statement tersebut. Maka saya melalui media sosial saya merespon lah hal itu tidak benar, bahwa memang 368 dan 369 itu sebenarnya di dalam bab yang sama mengenai pemerasan dan ancaman. Karena tindakan pidana yang 368 itu perbuatannya dilakukan melalui ancaman kekerasan atau dengan kekerasan, dan 369 memaksa seorang untuk menyerahkan sebagian atau seluruhnya dengan cara ancaman mencemarkan nama baik atau membuka rahasia milik orang lain. Itu aja. Jadi itulah konteksnya. Jadi banyak sekali memang opini-opini yang berkembang di media sosial ini seolah-olah bahwa pemerasannya itu hilang, dan pasal 369 merupakan bukan pasal pemerasan. Jadi sifatnya itu edukasi yang kurang baik lah. Jadi makanya saya cuma hanya merespon ke situ. Itu aja arahnya tuh. Pertama kalinya seperti itu. Akhirnya direspon langsung oleh Reza Gledis Bang. Pandangan hukum Abang itu. Ya mungkin ya. Saya lupa itu kalau untuk terkait pandangan yang mana yang direspon. Cuman yang jelas ya ini berjalan sesuai apa adanya aja, mengalir aja. Oke, yang terbaru kan kemarin Abang juga menanggapi terkait Nikita Mirzani mencabut gugatan Wan Prestasi. Nah, Abang sendiri seperti apa mungkin dari kacamata praktisi hukum nih melihatnya? Ya kalau dari saya gini lah, kita mencoba memposisikan diri kita pasti di pihak Nikita Mirzani ya misalkan. Berarti ketika kita melangkah hukum itu memang betul langkah itu namanya strategi, betul Bang. Itu saya sepakat. Cuman dalam kita melakukan upaya hukum berarti harus didasari dengan bukti yang kuat. Nah, dengan bukti yang kuat itu setelah kita coba rumuskan, oh kita udah yakin nih memang ini adalah perbuatan atau kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak, yang dimana misalkan Dr. Reza ini dikatakan katanya wan prestasi atau ingkar janji. Ketika saya udah yakin, harusnya ketika saya sudah mendaftarkan, berarti saya sudah yakin tanpa harus mencabut. Jadi kesimpulan dari saya kemarin memang sudah diklarifikasi oleh pihaknya Nikita Mirzani dengan kuasa hukumnya bilang bahwa pencabutan perdata itu dikarenakan memang atas keinginan Nikita Mirzani sendiri dengan alasan dia mau fokus terhadap kasus pidananya. Tapi di sisi lain kalau saya melihat bahwa pencabutan ini apakah memang dibuat itu berdasarkan tadi ya satu, ini kan sesuai nih sama eksepsi dari Bang Fahmi ya dari kuasa hukum Nikita Mirzani, yang dimana kasus pidananya di dalam eksepsinya bilang memohon kepada majelis untuk menangguhkan kasus pidananya dikarenakan perdatanya saat ini sedang berjalan seperti itu. Tetapi di sini lagi-lagi kalau menurut saya pandangan dari Bang Fahmi itu berbeda dengan apa yang sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung. Karena kalau berbicara antara pidana dan perdata, ketika mau disamakan untuk ditangguhkan pidana itu di dalam objek yang sama. Tetapi dalam kasus ini itu berbeda. Kalau yang di dalam perdatanya itu dikatakan adalah sepakatan yang dalam kesepakatan itu, tetapi dengan yang pidananya ini adalah perbuatan bagaimana bisa terciptanya suatu kesepakatan. Nah, beda kan? Jadi beda nih. Yang di perdatanya itu mengenai kesepakatannya, tetapi di dalam pidananya adalah perbuatan sebelum adanya suatu kesepakatan. Apakah perbuatan itu istilahnya bertentangan dengan hukum atau tidak? Kalau bertentangan dengan hukum, kesepakatan itu, misalkan contoh nih dalam kasus ini, ternyata ada suatu ancaman dalam membuat suatu kesepakatan. Berarti yang
Berarti yang diuji adalah kesepakatannya dulu nih, caranya kesepakatan dulu. Kalau memang di sini ada unsur delik pidananya, maka ini harus diadili juga, atau misalkan harus ditegakkan juga nih, bagaimana bener nggak nih unsur deliknya ada atau tidak gitu. Jadi beda konteks. Jadi memang salah kalau buat saya langkah dari Bang Fahmi mengajukan upaya gugatan perdata, sedangkan di dalam pidananya yang sendiri yang diduga dengan melakukan suatu tindak pidana pemerasan ini belum dibuktikan ataupun belum dibantah secara hukumnya. Itu sih. Oke, Bang, berarti langkah Nikita Mirzani mencabut gugatan prestasi itu sebenarnya udah tepat atau justru salah langkah atau seperti apa? Atau lebih baik sekarang daripada nanti malu ketika mungkin ditolak atau Kalau saya bilang, melihatnya? kalau saya bilang ya memang ya sudah tepat lah dia untuk mencabut, karena apa yang sebagaimana alasan dari pihak Nikita Mirzani, pencabutan itu karena didasari, kalau memang betul didasari atas untuk fokus dalam satu kasus perkara, yaitu dalam pidananya, ya nggak apa-apa, itu malah bagus. Jadi nanti baik itu energi, tenaga, materi dan sebagainya memang dituangkan di dalam kasus pidananya gitu. Tetapi cuma jadi catatan, jangan yang penting jadi catatan di sini adalah bisa nggak dari pihak Nikita Mirzani membantah dari surat dakwaan jaksa penuntut umum yang mengatakan bahwa di situ ada suatu unsur delik di mana melakukan suatu pemaksaan terhadap korban untuk menyerahkan sebagian atau seluruhnya dengan cara memaksa, dengan mengancam melakukan pencemaran nama ataupun membuka rahasia sebagaimana di dalam dakwaan alternatif nih. Dakwaan alternatifnya kan pasal 369. Sedangkan dakwaan utamanya adalah pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Itu juga sama, itu juga berbicara pemerasan. Cuman cara dan melalui caranya berbeda. Kalau yang ITE itu memang menggunakan informasi elektronik ataupun dokumen elektronik, maka bisa maka dikenakan Undang-Undang ITE. Oke, Bang, tapi Abang melihatnya seperti apa? Bahwa Fahmi itu bilang ini adalah suatu strategi. Berarti apakah dengan dicabutnya gugatan Wan Prestasi kemungkinan akan ada gugatan baru lagi atau apa? Sebelumnya kan ngajuin gugatan Wan Prestasi kan kayak semacam bergening ya kan, biar sama-sama ada laporan gitu kan. Nah, Abang melihatnya gimana? Apakah ini kemungkinan akan muncul gugatan baru atau seperti apa? Kan Fahmi bilang ini strategi gitu. Ya, apa sebenarnya apa? pencabutan itu kalau buat saya itu bukan salah satu bentuk strategi. Seharusnya kalau ada yang mana strategi, dia harus konsisten di dalam satu kasus perdatanya. Contoh, misalkan dia sudah nih, oh strategi saya kan ini sejalan ya sama omongan Bang Fahmi. Ketika Bang Fahmi bilang di dalam suatu banyak acara atau media, dia menyatakan bahwa saya mengajukan timing untuk mengajukan gugatan ini di saat memang berkas itu sudah dilimpah ke P21 di kejaksaan, maka itu dia ajukan gugatan itu agar kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum bisa dituangkan di dalam baik itu dari gugatannya maupun nanti di eksepsinya gitu kan, karena katanya ini salah atau misalkan pasal 369 dipakai terus menggantikan 368 dan sebagainya. Cuman intinya kalau buat saya strateginya sebenarnya harusnya di awal, ini bukan strategi pencabutan, tetapi kalau memang ditanya apakah bisa mengajukan upaya lagi dalam kasus perdata, pasti saya jawab bisa gitu kan, karena memang di perdatanya pun belum masuk dalam pokok perkara nih, selama itu memang belum masuk dalam pokok perkara. Cuman yang jadi poin menggelitik buat saya adalah kenapa ini harus dicabut gitu kan, sedangkan statement dari Bang Fahmi sendiri maupun dari Nikita Mirzani selalu menyatakan bahwa ini adalah kesepakatan. Kalau memang dia pede dengan kesepakatan, harusnya itu nggak usah dicabut. Ini kalau saya ya, kalau jadi mereka, saya nggak akan cabut, saya akan terus tuh hajar di kasus perdatanya. Saya buktikan, saya kasih tahu ke majelis ini adalah sepakat. Jadi ingkar janji mereka ini tergugat ini buktinya, ini faktanya, ya kan? Jadi saya berpikir kenapa ini dicabut? Apa jangan-jangan karena memang proses mediasinya kemarin itu gagal atau bagaimana ini? Karena memang dikatakan gagal lalu tidak terjadinya suatu perdamaian, lalu yaudah cabut, dia fokus ke pidananya, kan nggak gitu jadinya. Emang ada peluang Bang di dalam kasus Wan Prestasi yang diajukan itu untuk Nikita, ada peluangkah dari situ Bang? Ya kalau saya lihat dari sesuai fakta yang ada tertuang di dalam dakwaan, ya baik lagi itu nggak, buat saya susah lah buat membuktikan, karena
Ya ini bukan karena berarti saya ini, tapi memang saya berbicara sesuai apa adanya nih. Di dalam dakwaan itu jelas bahwa ada unsur delik ketika misalkan si Mail menghubungi Dr. Reza dengan kata-kata seperti apa yang dituang di dalam dakwaan dari tanggal 3 November di bulan November itu. Nah, ketika dikatakan suatu kesepakatan, ketika itu tidak tertulis seperti apa yang disampaikan para senior saya nih yang mungkin sudah menyatakan ini sebelumnya, bahwa yang namanya kesepakatan tertulis itu nanti susah banget dibuktikan di persidangan, itu sulit. Jadi jarang sekali suatu kesepakatan yang hanya sebatas lisan bisa dibuktikan dalam persidangan, karena memang faktanya itu akan menjadi suatu hal yang menyulitkan lah, baik itu dari sisi tergugat, penggugat maupun dari hakim itu sendiri. Ya pasti sulit lah kalau cuma hanya sebatas lisan pembuktiannya. Oke, tapi apa perjanjian sebatas lisan sulit dibuktikan, tapi sah secara hukum nggak sih kalau dibuktikan dengan bukti objektif dan subjektif, sah nggak? Betul, sah. Kalau namanya kesepakatan sebagaimana di pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian itu ataupun definisi dari perjanjian itu memang hal yang sifatnya kesepakatan antara kedua belah pihak baik lisan maupun tertulis. Jadi selama itu bisa dibuktikan, ya itu mengikat kepada para pihak, undang-undang untuk para pihak. Ya, Bang. Bang, satu lagi Bang, terakhir. Ini kan banyak juga spekulasi warganet, netizen yang mendukung kita bahwa mereka itu optimis nih kita bebas. Sebenarnya secara hukum Abang menganalisa nih dari awal persidangan sampai kemarin eksepsi, Abang melihatnya seperti apa? Emang ada peluang nggak sih artinya bebas atau seperti apa Abang melihatnya, Bang? Oke, terkait harapan netizen yang mungkin terkait harapan itu sah-sah aja lah, netizen itu namanya berharap. Misalkan netizen mengidolakan sosok seorang Nikita Mirzani yang misalkan oke lah ada sisi baiknya, dia itu sering berbagi dan sebagainya, sah-sah aja. Berdoa untuk kebaikan Nikita Mirzani pun nggak masalah buat pendukungnya. Tetapi dalam ranah konteks hukum kita nggak berbicara soal masalah perasaan. Kan waktu kemarin jaksa juga sempat nyindir tuh di dalam tanggapan penuntut umum atas eksepsi dari kuasa hukum. Kalau bisa kuasa hukum ini dalam menulis suatu tanggapan jangan memakai perasaan, kata jaksa disinggung kan, tapi pakai sesuai dengan aturan undang-undang, bukan pakai perasaan. Tapi kalau pakai perasaan ya nggak akan bisa di ranah hukum. Nah sekarang kalau ditanya apa bisa nggak nih kira-kira nih Nikita Mirzani ada harapan buat bebas, ya bisa kalau memang dia bisa membuktikan kalau memang itu atas dasar kesepakatan yang mengikat tanpa adanya suatu tekanan, paksaan ataupun ancaman. Karena kalau dibilang kesepakatan itu tadi yang saya bilang merujuk kepada 1320 KUH Perdata. Ada syarat sahnya perjanjian ada 4. 1, adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, kedua belah pihak ini cakap hukum. 3, adanya objek yang diperjanjikan. Dan keempat, itu ada poin penting adalah atas klausul yang halal atau sebab yang halal. Berarti kesepakatan ini tidak boleh bertentangan dengan hukum itu sendiri. Contoh misalkan suatu kesepakatan terjadi tetapi kesepakatan itu didasari dengan adanya suatu dugaan ancaman pemerasan misalkan. Berarti kan di sini melanggar hukum kan? Kesepakatan itu jadinya tidak sah. Contoh misalkan Bang, saya di suatu jalan saya sama Abang ketemu nih. Misalkan saya ini pelaku perampok lah atau begal. Abang lagi jalan. Saya tanya sama Abang, "Bang, saya serahin tas sama motor Abang," misalkan. Nah terus Abang bilang, "Aduh tasnya jangan dong, masih ada surat berharga, motornya aja." Nawarkan Abang kasih motornya ke saya. Kalau begitu pola pikirnya berarti Abang ini sudah bersepakat ngasih motor Abang ke saya. Tetapi kan hukum nggak melihat ke situ, tapi hukum melihat bagaimana proses motor Abang bisa berpindah ke saya. Tindakannya. Nah jadi kesepakatan itu kalau dilarikan semuanya ke situ, nah itu pasti berbeda ujungnya. Nah kalau wan prestasi, kalau saya benar-benar atas namanya sama-sama mau ya kan, tidak ada suatu ancaman dan saya tidak ada yang dirugikan, tidak ada laporan, boleh diuji tuh apakah ini penipuan ataukah memang wan prestasi, itu betul. Tetapi kalau dengan caranya, kalau caranya berbeda dengan perbuatan di dalam perdatanya, ya jelas berbeda kasusnya. Jadi bagaimana pidana ini bisa tercipta suatu kesepakatan itu kalau dia tidak melanggar hukum. Jadi intinya cuma satu, Nikita Mirzani harus membuktikan kalau kesepakatan yang dilakukan atau perbuatan
uang itu berpindah dari Dr. Reza kepada Nikita Mirzani itu bukan merupakan dari atas dasar ancaman tadi. Itu aja. Jadi kalau dibilang walaupun kesepakatan nih saya bilang ya, anggaplah ya itu adalah suatu kesepakatan. Tetapi timbulnya kesepakatan itu didasari dengan adanya suatu ancaman ataupun tekanan dan itu terbukti, maka kesepakatan itu pasti batal demi hukum. Jadi dia tidak akan pernah bisa disebut lagi kesepakatan. Kan dari pihak Dokter Reza masih menganggap ini bukan kesepakatan gitu kan. Dan ini bukan kesepakatan, tapi dari pihak Nikita Mirzani bilang ini untuk mereview produk-produk bagus loh. Ini adalah kesepakatan loh. Oke lah nih, misalkan Dokter Reza mengikuti polanya dari pikiran Nikita Mirzani misalkan. Oke, kesepakatan, anggaplah itu kesepakatan nih. Nah, cuman kesepakatan ini harus diuji bagaimana kesepakatan itu bisa terjadi. Kalau itu bertentangan sama nilai-nilai ataupun melanggar hukum, berarti otomatis kesepakatan itu batal. Semua penegak hukum pasti belajar yang sama. 1320 KUH Perdata itu belajar dulu tuh kita di pengantar ilmu pengantar ilmu hukum ada tuh.